Ya. Materinya hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqamah. Jadi memang 3 sifat ini ya sifat yang sangat terpuji, ya. Sifat kejujuran ya sebagai modal utama kita ya dalam pergaulan, dalam kehidupan sehari-hari. Baik ya dengan orang tua, dengan orang yang lebih berumur dari kita, dengan orang yang sebaya dengan kita, dengan orang yang lebih muda dari kita, maka sifat jujur ini adalah modal yang sangat penting ya untuk senantiasa kita miliki. Bahwa ada sebuah kisah yang sangat menarik ya di slide pertama ini, bahwa di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang pemuda ya orang pelosok yang mendatangi baginda Rasulullah. Ia ingin masuk Islam. Halo, anak bapak, jelas suara bapak? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Alhamdulillah ya. Maka pada saat itu bertemu dengan Rasul, ya Rasulullah, kata orang Badui tadi, aku ingin masuk Islam. Tapi janganlah pula yang berat-berat kali perintahnya Rasul. Oh, tapi aku ya Rasulullah orang yang sangat bejat. Tapi aku ya Rasulullah kehidupanku berlumuran dengan dosa. Setiap yang saya lakukan hari-harinya adalah hal-hal yang maksiat. Maka melihat ungkapan dari pemuda tadi, ya, hanya satu yang diperintahkan baginda Rasul untuk dia. Apa itu? Harus bersikap jujur. Padahal kehidupannya selalu minum-minum khamar, pencuri, berzina, dan sebagainya ia lakukan. Ya. Maka, oh ternyata Islam itu mudah. Oh ternyata Islam itu ringan. Oh ternyata Islam itu indah. Hanya satu saja, hanya sifat jujur saja. Bismu. Oke. Ya. Ternyata agama Islam itu sangat mudah, hanya bersifat jujur saja. Oke lah kalau begitu Rasul, aku masuk Islam katanya. Maka masuk Islam lah. Ya, maka ia masuk Islam ya ketika Bapaknya mulai kali. iya oke, bentar ya. Bapak cek dulu. Bapak lagi ya.
Oke, mudah-mudahan ini sudah bagus ya. Fakhrul Lubti. Halo, dengar suara Bapak? Dengar, Pak. Oke. Ternyata paketnya sudah ujung-ujung, paksa ditambah paket, dipaketkan balik. Oke, baru nampak mukanya wajah-wajah cantik dan ganteng-gantengnya nih. Nah, oke anak Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ya, bahwa ada seorang badui tadi yang ingin memeluk agama Islam ya. Ternyata dia selama ini perlakuannya sangat buruk ya. Sehingga ia ingin masuk Islam tapi minta keringanan. Maka kata Rasul, Islam itu mudah. Hanya kamu cukup bersifat jujur saja. Oh, enak rupanya Islam ini. Nah, maka okelah Rasul, aku masuk Islam. Ia akhirnya masuk Islam ya. Kemudian setelah berpisah dengan Rasul ya, ia di tengah jalan bertemu dengan wanita cantik. Ia ingin menggodanya, merayunya. Teringat dia, oh nanti kalau jumpa dengan Rasulullah, ditanya Rasulullah, pasti harus aku jujur, malulah aku nanti. Ya. Temu dengan pak tertua, tempat-tempat peminuman, ya ingin minum dia, teringat dia dengan pesan Rasul, akhirnya tak jadi minum. Tempat perjudian, begitu terus. Akhirnya ya dengan demikian maka perlahan-lahan sifatnya berubah menjadi baik. Jadi kita pun ya ingin mengajak orang lain ya kembali ke jalan yang benar, tak boleh kita memaksakan dia untuk melakukan seluruh kebaikan dan meninggalkan tradisi-tradisi yang ia laksanakan sebelumnya. Harus pelan-pelan. Tidak dengan seperti membalikkan kedua telapak tangan. Harus pelan-pelan dia. Ya. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang pengertian jujur. Ya. Banyak lagi poin-poinnya di sini ya. Larangan, ya kenapa kita harus jujur, ya larangan Allah menyembunyikan kebenaran, bahaya tidak jujur dan hikmahnya. Oke. Slide kedua, jujur adalah ya, kesesuaian sikap antara perkataan dengan perbuatan yang sebenarnya. Jadi apa yang keluar dari lisan kita harus sejalan dengan apa yang terlaksana, apa yang kita lakukan dengan tindakan dan perbuatan. Itulah yang dialami oleh seorang badui yang ingin masuk Islam tadi. Begitu dia masuk Islam, ya, ia khawatir nanti ketika melakukan kejahatan, suatu saat bertemu dengan Rasul, ditanya Rasul, maka ia takut untuk berbohong. Akhirnya perlahan-lahan ia menjadi orang baik. Ya, kalau tidak sesuai ungkapan dengan tindakan, maka itulah yang dinamakan dengan al-munafiq. Ya, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Ketika berbicara ia berbohong, ketika berjanji ia ingkar, ketika diberi amanah ia khianat. Ya. Dan jujur ini juga salah satu sifat wajib bagi para rasul, siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Mungkin kalian sudah pernah mempelajarinya di SD dulu. Kejujuran erat kaitannya dengan hati nurani. Jadi apa yang keluar dari lisan kita, ya, dari mulut kita, pada hakikatnya adalah cerminan dari hati kita. Jadi kalau yang keluar kata-kata mutiara, kalau yang keluar ungkapan-ungkapan yang bijak, maka itu sebagai indikasi hatinya bersih. Tapi kalau cakapnya sudah kotor, ya,
Kalau tutur katanya sudah kurang baik, maka itu sebagai cerminan hatinya juga lagi sedang sakit. Ya, karena Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, ya. Dan janganlah kamu mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Dan janganlah kamu menyembunyikan yang hak itu sedangkan kamu mengetahui. Nah, ini firman Allah ya, surah Al-Baqarah ayat 42. Kadang ya, kalau kata para ulama, qulil haqqa walau kana murran. Sampaikanlah yang benar itu walaupun resikonya sangat pahit. Artinya apa? Mungkin di awal kita merasa sedih, kita merasa terpaksa, kita merasa ditekan karena menyampaikan yang benar, tapi yakinlah pada akhirnya nanti ya rasa pahit itu akan membuahkan hasil yang sangat manis, bahkan lebih manis daripada madu. Ahla minal asal kalau kata orang Arab ya. Oke, Bapak sekalian, itu dia tentang hal yang berkaitan dengan sifat jujur. Ya, jadi kita dalam kondisi dan keadaan apapun harus selalu jujur. Karena kemarin di pertemuan pertama kita, waktu perkenalan sudah Pak sampaikan kan, bahwa kejujuran itu ya modal utama kita. Ketika kita menjadi jujur, ketika kita memiliki sifat jujur, maka kita akan selalu dapat dipercaya oleh orang lain. Namun sekali kita berbohong, maka kebohongan itu akan selalu menghantui dan menakut-nakuti kita. Paham ya? Jadi ada beberapa hikmah ya dari sifat jujur. Yang pertama, mendapatkan ridha Allah. Jadi ketika Allah sudah ridha ya, maka apapun yang kita lakukan akan mendapat keberkahan ya. Kedua, perasaan menjadi tenang ya, karena jujur itu membawa ketenangan. Kalau bohong ya lawannya membawa kegelisahan, karena dia akan terus berpikir bagaimana cara membuat ya kebohongan berikutnya, bagaimana cara melakukan kebohongan sehingga kebohongan yang sebelumnya dapat tertutupi. Ya, sangat berbahaya sekali ya anak Bapak. Kemudian mendapatkan kemudahan hidup, mudah hidup kita, tenang. Di sana sini kawan, tak ada lawan ya. Di sana sini selalu ya kita merasa nikmat karena semua menjadi sahabat kita, enggak ada jadi musuh kita. Tapi kalau kita sekali berbohong ya, ketahuan pula kita bohongnya, walaupun kita di tempat yang sangat luas, serasa seperti sempit saja. Kita terasa seperti diawasi, kita serasa seperti dimonitor orang lain karena kejahatan, kesalahan dan kebohongan yang pernah kita lakukan. Jadi jangan pernah berbohong ya, karena ya kita harus bersifat jujur. Pertama, jujur pada diri sendiri, kemudian jujur kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, mudah hidupnya. Artinya akan dimudahkan Allah hidup ya, perjalanan hidup orang yang senantiasa bersikap jujur dalam kehidupannya sehari-hari. Selamat dari bahaya dunia dan akhirat. Ah, ini pasti ya. Dalam hukuman dunia juga dia selamat karena dia bersifat jujur ya. Sedangkan di akhirat nanti juga timbangan amal kebaikannya akan lebih banyak dibandingkan amal keburukannya. Akhirnya dia menjadi orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Oke, anak bapak sekalian, ya. Bahaya tidak jujur. Jadi ada hal negatif ketika kita tidak jujur, hilang kepercayaan orang. Ya, tak percaya lagi orang sama kita. Jangankan itu anak bapak, ketika orang tua tidak percaya lagi sama anaknya, itu bahaya. Fasilitas ditariknya. Karena mungkin ya saat ini kita Zoom, ternyata dia nggak ikut Zoom. Ya dia main game atau telepon-teleponan atau dia malah main TikTokan. Murka orang tuanya, fasilitas HP diambil, disita, ya. Akhirnya ya tidak bisa mengikuti proses pembelajaran karena memang tingkah laku yang dilakukan ya anaknya tadi. Hilang kepercayaan orang tua. Jadi fasilitas juga hilang. Tidak diisikanlah paketnya ya dan sebagainya. Oke anak bapak, jangan sampai ya kepercayaan orang tua kepada kalian sirna, sangat berbahaya. Bisa-bisa ya masa depan kalian nanti sangat memprihatinkan. Karena kalau kita baca riwayat kehidupan orang-orang sukses, itu biasanya adalah orang-orang yang selalu berbakti kepada orang tuanya, tak pernah dia berbohong. Itu juga dengan kawan. Pak, izin bentar ya Pak. Yuk, di chat aja bang kalau izin, gak usah cakap. Ya, sama kawan juga begitu. Kalau sudah hilang kepercayaan kawan karena pernah kita bohongi, maka satu persatu kawan sahabat kita akan meninggalkan kita. Jadilah kita menjadi orang yang hidup sendiri. Sangat memprihatinkan ya anak dan bapak sekalian. Kemudian apa? Akan merasa gelisah, tak tenang. Ya, karena dihantui oleh tutur kata kebohongan tadi. Selalu dihantui aja dia. Ya. Makanya pernah ada seseorang yang cerita, ya, dia bawa mobil box yang isinya apa namanya isinya itu daging, ya, daging ayam, daging lembu dan sebagainya, yang dibawa ke pajak-pajak. Ternyata jam 5 subuh itu ada nenek-nenek ditabraknya. Ya, setelah ditabraknya nggak tanggung jawab dia, tabrak lari, istilahnya lari ditinggalkannya. Akhirnya bagaimana? Akhirnya tidak pernah tenang dia. Ya, ketika melintas di tempat itu, dia seperti dihantui nenek itu. Ketika nanti kita bagus-bagus cakap, lagi diam dia, kita tegur, terkejut. Nah, gitu. Nah, jadi kan nggak tenang hidupnya. Ada gerak-gerak refleks yang sangat menghantui dirinya. Jadi memang kita harus bersikap jujur, ya, karena ya sebaik apapun dibungkus kebohongan itu akan tercium juga, seperti bangkai. Ya, berapa lapis pun dibungkus akan tercium. Ya, kalau aroma seperti durian, mau dimanapun disembunyikan durian, lagi musim durian sekarang kan, dimanapun disembunyikan akan kecium orang. Udah dibalut-balut dia pakai kain, pakai plastik, macam-macam, tercium juga. Nah, kebohongan itu juga seperti itu, seperti bangkai, ya, disimpan bagaimanapun akan tercium oleh orang lagi. Akan menjadi kebiasaan, ya, ketika sudah berbohong sekali akan ketagihan untuk yang kedua, ketiga, akhirnya mendarah daging dan akan sulit nanti untuk kembali ke jalan yang benar. Jadi ya Bapak, hati-hati, jangan pernah mendekati, bahkan jangan pernah melakukan kebohongan. Apalagi jatuh harga diri. Ya, harga diri kita akan hilang dan sirna. Kenapa bisa hilang, Pak? Ya hilanglah. Kok bisa? Karena dia sudah menjatuhkan harga dirinya dengan sifat berbohongnya tadi.
Kelima, ini apa nih? Mendapatkan dosa dan azab di akhirat. Kalau di akhirat nggak usah ditanya lagi ya. Ganjaran, dosa, hukuman yang akan dia peroleh. Bukan Bapak, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanya? Pak, kalau misalnya ini nanti terkeluar masuk lagi, Pak. Oh gini, ada waktu kita kira-kira 15 atau 20 menit ke depan. Bapak ingin kalian nanti menuliskan satu kisah tentang jujur. Ya, ada 20 menit waktu, 15 menit ke depan, tuliskan contoh sifat yang mencerminkan kejujuran. Ya, minimal itu apalah kita bilang 10 baris. 5 baris lah, 5 baris minimal. Sifat jujur, contoh sifat jujur, atau pengalaman kalian bersikap jujur dengan orang tua atau yang lain. Bapak tunggu sampai jam 11 nanti. Oke? Paham semua? Di apa, Pak? Iya, Pak. Ya, tulis nama dan kelasnya ya. Paham. Bapak Pak. tunggu sebagai petambah nilai nanti ke ujian bulanan, karena minggu depan kita ujian bulanan. Oke? Oke, Pak. Oke, anak Bapak lebih dan kurang, Bapak mohon maaf. Bapak tunggu. Yang mengirim dapat nilai plus, yang nggak mengirim berarti nggak dapat nilai apa-apa. Understand?